Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48 serta harus berkompetisi dalam kebaikan. Nah, yang jadi pembahasan sekarang adalah menjadi pribadi Muslim yang berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah di antara kalian ada yang tahu tentang berkompetisi dalam kebaikan? Iya, betul. Ya, berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut dengan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat juga termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Nah, dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala Besar oleh Muhammad Saprodin, orang-orang yang beriman terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan orang yang berlomba dalam kebaikan, orang yang sedang mustasidun, dan orang yang menganiaya diri sendiri, yaitu zalimu linafsi. Ayo, Ibu mau bertanya lagi. Kenapa kita sebagai seorang Muslim dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada yang tahu? Ya, karena berkompetisi dalam kebaikan memberikan sebuah pemahaman tentang prinsip keimanan seorang Muslim. Makanya kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ia akan bersegera ya melakukan segala sesuatu dan berusaha menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berkompetisi dalam kebaikan, seorang muslim akan berfokus pada amalan-amalan yang baik yang hendak ia lakukan. Tidak ada waktu baginya untuk bersantai apalagi bermalas-malasan. Dan alhasil, waktu yang dimiliki pun bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Orang yang gemar beramal soleh senantiasa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu dinamis, bergerak dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Nah, adapun ayat yang berkaitan tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang
sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, kita langsung ke asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48. Apa asbabun nuzulnya? Apakah ada sebab khususnya atau tidak? Nah, ya, tapi di sini Quran surat Al-Maidah ayat 48 tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya yaitu umatnya Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umatnya Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umatnya Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini, ya. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari kesalahannya, dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Ya, sekarang saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan. Meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain. Ya, terus menjadi penegah perselisihan, serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. Nah, sekarang isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama adalah Al-Quran itu hak. Ya, Al-Quran itu adalah hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunannya dan zatnya yang menurunkan, yang mengantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. Ya, yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian tolak ukur kebenaran saksi, kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebelum itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu. Meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Yang keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarahkan kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi dari mereka. Nah, yang kelima isi kandungannya yaitu melalui ayat ini umat Islam giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menyebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Terus yang keenam, isi kandungannya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariah dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa kini. Umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam memiliki syariah dan manhaj untuk hidup pada masanya. Dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat berlaku sepanjang masa.
Nah, hikmah berkompetitif dalam kebaikan antara lain sebagai berikut. Ya, hikmah dari sikap berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam. Yang kedua, memperoleh ridho Allah dan pahala yang banyak, mendatangkan sikap istiqomah. Sikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak mulia, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, menimbulkan rasa ikhlas dalam hati. Nah, itulah pembahasan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.